Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik rata-rata berpasangan. Sebelum Anda melihat atau mempelajari video ini, mohon di-subscribe video ini. Terima kasih. Dalam mempelajari rata-rata dua perlakuan, yaitu X1 dan X2 atau I1 dan I2, pastikan bahwa kita ambil data tersebut secara acak. Kemudian kita uji dengan normalitas. Kalau data itu tidak normal, maka data tersebut itu mempunyai sebaran bebas. Dilakukan uji non-parametrik. Kemudian kalau data itu menyebar normal, maka dipastikan dulu apakah data itu berkaitan atau tidak. Data yang berkaitan adalah suatu data di mana satu sampel diukur dua kali, pada keadaan awal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Pada bab ini kita mempelajari adalah untuk data yang berpasangan. Di dalam teknik pertanian, maka teknik pertanian ini itu data-data berpasangan diketemukan pada penelitian untuk pengaruh pembajakan terhadap porositas, berat, volume, kadar air, dan sebagainya, bahkan untuk relief hasil pembajakan, sehingga kita bisa menentukan apakah pembajakan tersebut mempunyai pengaruh. Yang kedua, selain itu juga pada kadar air gabah dengan perlakuan pengeringan, apakah perlakuan itu di lantai beton atau tanah dan sebagainya. Jadi kadar air tersebut diukur sebelum melakukan pengeringan. Jadi diambil sampelnya, kemudian setelah dia melakukan pengeringan diambil sampelnya juga. Prosedur di dalam menghitung dua rata-rata yang berpasangan dilakukan dengan uji t-test atau kita biasanya menyebutkan dengan t-Pirot test. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita punya data di mana kita pakai dengan membuat dalam formula Excel. Jadi kalau ada data di mana data itu adalah sebelum data dilakukan perlakuan disebut dengan X1, kemudian setelah itu dan sesudah perlakuan disebut dengan X2, maka ini adalah data X1 dan X2. Di mana kalau kita lihat perbedaan antara X1 dan X2, ini merupakan metode kedua. Kemudian ini perhitungan dari di mana data ini dikurangi dengan data ini menjadi data ini. Kemudian jumlah data yang kita lihat ini ada 18 data. Kemudian di X2 pun itu adalah untuk 18 data. Kemudian setelah itu di sebelah sini ada 18 data. Kalau kita jumlah, ini merupakan jumlah datanya. Ini adalah jumlah data untuk yang pertama, ini jumlah data yang kedua. Kemudian kalau kita hitung rata-ratanya, rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Kemudian data beda itu juga dihitung rata-ratanya.
Kemudian setelah itu kalau kita mau menghitung untuk varian atau standar deviasi, maka kita butuh jumlah kuadrat dari perbedaan ini. Ini adalah perbedaan antara data dikurangi dengan rata-rata untuk global data. Ini rata-rata global data, kemudian setelah itu dipangkatkan 2, maka kita dapatkan ini. Varian dihitung dengan menggunakan jumlah kuadrat ini dibagi dengan untuk datanya. Jadi jumlah datanya ini, kemudian setelah itu dibagi dengan, karena jumlah data 18 dikurangi 1 menjadi 17, maka variannya kita dapatkan ini. Akar dari standar deviasi, maka kita mendapatkan ini, ya. Selanjutnya kita hitung untuk T-hitung, di mana T-hitung ini membutuhkan persamaan beda rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi, dibagi dengan akar N. Ini ditunjukkan kalau kita lihat ini adalah persamaannya, di mana kalau kita lihat ini berasal dari rata-rata, kemudian ini jumlah data, kemudian ini adalah untuk standar deviasi. Setelah kita mendapatkan T-hitung, maka kita lakukan pengujian untuk sebaran T-nya, di mana ada 2 uji untuk one tail dan two tail. Ini yang merupakan pengujian dari 2 arah, jadi sebarannya kanan dan kiri. Kemudian ini yang 1 arah, di mana berbeda pada hipotesis untuk H1 H0-nya sama, tapi pada penolakannya itu berbeda. Kalau ini 1 arah, kemudian ini 2 arah. Kalau kita lihat, maka kita observe-nya itu mendapatkan ini. Kemudian setelah itu T kritis yang kita cari. Jadi T kritis ini kita bandingkan dengan sebaran T-nya. Di dalam pada statistik untuk sebelum adanya Excel dipergunakan satu bentuk tabel, di mana tabel ini merupakan tabel statistik dengan cara seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah untuk derajat bebasnya 17, kemudian pada 0,5, maka kita dapatkan T tabel untuk 5% itu 1,740. Jadi kita lihat di sini, ini taraf kepercayaannya, ini 5% dan ini 1%. Pada derajat bebas 17, maka kita dapatkan angka pertemuan angkanya di sini. Tapi kalau pada Excel, maka dipergunakan dengan mempergunakan persamaan seperti ini. Berapa probability-nya, kemudian setelah itu kita berapa degree freedom-nya, kemudian kita ambil itu. Jadi kalau kita lihat untuk derajat bebas ini adalah untuk 5% dan ini adalah untuk 1%. Kita bandingkan T-hitung ini, apakah dia lebih besar dari ini atau lebih besar dari ini. Tapi kalau ini lebih kecil dari ini dan ini, maka kesimpulannya adalah terima H0. Jadi kalau ini
lebih besar dari ini tapi lebih kecil dari ini, terima H1 pada alfa 0,5. Ini lebih besar ini dan ini, maka terima H0 pada 0 alfa 0,1. Program pengujian data berpasangan telah dibuat statistiknya secara